supaya kita terus bertumbuh secara rohani, tidak tetap seperti pada awal kita lahir baru atau apalagi mundur, tidak ya. Untuk bertumbuh secara rohani, tentunya seorang harus memiliki hidup yang kekal itu. Kita baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dapat saudaraku? 1, 2, 3 ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Yang sudah memiliki hidup kekal dalam dirinya, katakan saya. Nah, hidup yang kekal dalam diri kita itu harus bertumbuh. Kenapa? Karena sifat dari kehidupan itu bertumbuh. Secara jasmani kita gampang mengerti. Misalnya seorang bayi ketika lahir dia berukuran 40 inci misalnya. Setelah setahun, kalau ia tetap berukuran 40 inci, tentu ada yang tidak beres. Betul? Karena sifat dari kehidupan bertumbuh. Hal yang sama juga berlaku dalam hal rohani. Tadi dikatakan hidup kekal itu telah dikaruniakan kepada kita. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita. Jadi sudah ada di dalam kita. Bila kita menerima hidup kekal itu, hidup rohani itu harus bertumbuh. Haleluya. Apa yang kita perlukan supaya hidup kekal itu, hidup rohani itu di dalam kita dapat bertumbuh? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mati terhadap segala dosa. Apa saudaraku? Mati terhadap segala, bukan sebagian kecil atau bukan sebagian besar. Kita baca dulu Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Bersama kita baca Alkitab kita. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini dicontohkan buah. Lihat saja misalnya benih padi. Dalam benih padi itu terdapat kehidupan. Betul? Namun kehidupan itu tertutup oleh kulit ari yang sangat keras. Sepanjang benih itu terbungkus atau tertutup oleh tutup atau pembungkus luar yang keras tadi, kehidupan yang ada di dalamnya tidak terlihat. Yesus berkata bahwa benih itu harus dikubur di dalam tanah. Apakah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dari sini? Tadi di awal kita telah menerima hidupnya Tuhan sendiri. Hidup itu sekarang ada dalam diri kita. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7, saya bacakan, boleh Bapak Ibu lihat Alkitabnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami memiliki harta ini. Apa maksudnya? Itulah kehidupan itu. Kehidupan kekal itu dalam diri kita. Namun kehidupan itu tidak terlihat oleh dunia ini kalau masih dibungkus oleh segala
kuasa, kesombongan, dan semua masalah lainnya, dan semua dosa lainnya. Mengerti Bapak Ibu? Kehidupan yang ada dalam kita itu, kehidupan kekal yang sudah dikaruniakan kepada kita itu tidak terlihat oleh dunia ini kalau masih dibungkus oleh kesombongan, keinginan daging, ambisi pribadi kita, dan semua dosa lainnya. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan akan lakukan supaya kehidupan itu terlihat? Ia mengizinkan kita terkubur dalam masalah. Ia mengizinkan kita terkubur dalam pencobaan dan lain sebagainya. Seperti saya katakan tadi, kehidupan Kristus masih tertutup oleh kekerasan dalam diri kita. Itulah tadi kesombongan, keinginan daging, ambisi kita, dan semua dosa lainnya. Hal-hal itu menutup Tuhan dalam diri kita. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen, kehidupan Yesus tidak terlihat oleh orang dunia ini dalam dirinya. Yang dilihat orang apa? Kesombongan. Memang dia bergereja rajin tapi sombong. Itu yang dilihat orang, karena belum terkubur tadi. Apa yang dilihat orang? Keinginannya yang sangat egois, ambisinya. Nah, supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah lebat, Tuhan ingin agar pembungkus luar yang keras itu pecah seperti benih padi tadi. Amin saudaraku. Dan itu hanya dapat terjadi jika terkubur. Gak badan kita ini yang dikubur. Kalau dikubur udah di Samaradian, gak ada lagi waktu ya. Tapi terkubur oleh masalah. Apa yang terjadi kemudian? Maka sedikit demi sedikit kulit ari yang keras itu pecah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara walaupun Tuhan sungguh-sungguh, tapi ada masalah, jangan mengeluh dan jangan berkata, oh Tuhan sulit kali hidup ini, padahal aku sudah berdoa. Oh Tuhan, ambisiku lenyap, padahal aku sudah sangat menyala. Oh Tuhan, keluarkan aku dari hal ini. Memang sudah berdoa, namun masalah itu tetap ada. Ketahuilah, Tuhan punya tujuan. Supaya kulit yang keras itu pecah. Kita belajar dari pengalaman Paulus. Ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak gereja dibangunnya pada mula-mula waktu dia ikut Tuhan, melayani Tuhan. Apa yang terjadi pada Paulus? 2 Korintus 4:8-9 saya bacakan. Dalam segala hal kami ditindas, perhatikan, segala hal loh, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini yang perlu digarisbawahi. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus mengalami tekanan dari banyak kelompok, dari semua sisi. Bahkan suatu hari di Kisah 14 ayat 19, musuh-musuh melempari Paulus dengan batu, menarik keluar kota, dan mereka semua mengira ia telah mati. Tapi murid-murid lainnya berdiri mengelilingi dia, dan Tuhan membuat Paulus hidup kembali. Amen. Apakah akibat masalah dan aniaya ini terhadap diri Paulus? Paulus menyebutnya dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami membawa kematian Yesus dalam diri kami. Di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya, Paulus mati terhadap dirinya sendiri. Amin. Ini yang perlu. Paulus mati terhadap kesombongan yang ada hanya Yesus di dalam. Paulus mati terhadap ambisi dan keinginannya. Saudaraku, kematian
manifestasi hidup Yesus dalam Paulus. Dengan kata lain, hidupnya Yesus terlihat dalam diri Paulus. Haleluya. Saudaraku, jadi lapisan kulit diri yang keras itu, apakah itu kesombongan, ambisi dan keinginan, binasa, mati. Dan ketika itu terjadi, maka hidup Yesuslah yang dimanifestasikan, yang diperlihatkan, yang dinyatakan kepada dunia ini. Haleluya. Walau sudah demikian, Paulus masih berdoa. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin, saudaraku. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya memiliki banyak tahap. Kita mengenal Yesus dari satu kemuliaan kepada tingkat kemuliaan yang lain dan seterusnya. Kita dapat mengenal kuasa kebangkitannya hanya bila kita memiliki persekutuan dengan penderitaannya dan menjadi serupa dengan kematiannya. Amin. Ketika kita mati terhadap diri sendiri, kita mengalami kuasa yang membangkitkan. Seperti saya katakan tadi, namun itu hanya terjadi bila kita mati terhadap diri sendiri. Ketika kulit yang keras itu berupa dosa, berupa kesombongan, berupa kepentingan diri sendiri, berupa ambisi dilenyapkan, disitulah kita mengalami kuasa itu. Amin. Amin. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara sudah mengalami persoalan? Amin. Atau enggak ada persoalannya? Ada persoalan Bapak Ibu Saudara semua? Ada. Itu mah biasa, kata Paulus. Jangan kecil hati. Amin. Paulus berkata, karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Mengapa tidak tawar hati? Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Gak dapat dipungkiri, memang makin naik umur makin merosot. Tetapi mari terima kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Dilanjutkan tadi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, bayangkan dari segala sisi tadi datang menindas, tapi dia katakan ringan. Katakan di kiri kanan saudara, jangan enggak berat persoalanmu saudaraku. Belum seberapa itu. Haleluya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus menyebut penderitaan yang dialaminya sebagai penderitaan yang ringan. Bacalah dalam saudara kau apa kata Paulus mengenai penderitaan yang dialaminya dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Nanti baca Alkitab saudara, saya sebutkan di situ. Dikatakan dia menerima cambukan 40 kurang 1 5 kali. Didera dengan balok 3 kali. Dilempari batu hingga mati sekali. Karam kapal 3 kali. Dipenjara lebih sering. Dirampok banyak kali. Banyak orang-orang Yahudi dan kafir. Bahaya orang-orang Yahudi dan kafir banyak sekali. Bahaya dari saudara-saudara palsu banyak sekali. Tidak tidur, kelaparan, haus, waduh bahkan telanjang pun katanya. Perhatian yang dalam terhadap gereja senantiasa itulah yang dibuat Paulus. Nah, bandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Adakah 10%-nya saja dari apa yang dialami Paulus? Ada 10%?
Saudara kekasih, Paulus sedang memberitahu kepada kita, berusaha memberitahukan kepada kita bahwa meskipun Tuhan memakai dia, ada sesuatu yang sangat sulit dalam dirinya yang harus disingkirkan. Jadi kalaupun kita setia beribadah, kalaupun kita setia berdoa, bukan berarti tidak ada masalah. Haleluya. Penderitaan yang ringan ini mengerjakan bagi dia kemuliaan kekal yang jauh melampaui segalanya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan sungguh-sungguh rindu membuat kita bertumbuh. Amin, saudaraku. Benih, satu benih tidak dapat menguburkan dirinya sendiri. Seorang petani itu benih nggak tumbuh sendiri di ladang. Harus ada orang yang menaburnya. Amin. Harus ada orang yang menguburnya, mengubur benih itu. Saudaraku, dengan kata lain, Tuhan mengubur kita dalam persoalan. Dia mengizinkan persoalan itu ada karena Ia sungguh-sungguh ingin membuat kita bertumbuh. Haleluya. Kita seperti benih tersebut. Satu perbedaannya adalah benih itu tidak pernah mengeluh. Haleluya. Waktu dikubur dia nggak menjerit, dia nggak ngeluh. Itu saja perbedaannya dengan kita. Karena kita ini punya kehendak bebas. Kita memiliki kehendak bebas. Namun 1 Petrus 2 berkata, karena itu buanglah segala kejahatan. Memang kita punya kehendak bebas. Kalau kita sedang dalam persoalan, kita punya hak marah. Marah sama teman, sama si istri, sama suami, sama anak, sama sesama. Lebih parah marah pula sama Tuhan. Apanya kau Tuhan? Sudah kulakukan firman-Mu, ini pula yang terjadi. Kita punya hak karena kita diberikan kehendak bebas. Namun firman Tuhan berkata, buanglah segala kejahatan. Haleluya. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kita harus membuang dosa-dosa dari kehidupan kita. Ada perjuangan, amin. Disitulah kulit ari itu pecah. Saat kita dikubur dalam masalah itu, kita tidak mengeluh, tapi berserah kepada Tuhan. Kalau ini yang kau hadapi Tuhan, apa yang kubuat? Disitulah kulit ari tadi, semua kesombongan, semua keakuan, semua kepentingan diri sendiri pecah. Haleluya. Dalam Galatia 5 semua kita tahu ayat 19 sampai 23, di situ ada dua macam daftar. Daftar pertama ada perbuatan daging, dan daftar kedua ada buah roh. Ayat 19 sampai 21 itu daftar perbuatan daging, dan memang firman Tuhan mengakui itu dulu kita lakukan. Saat kita mengalami kehidupan kekal dalam diri kita, pertumbuhan rohani ada dalam kita, tentu perbuatan daging makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Kalau bisa hilang perbuatan daging itu, dikubur dia, amin. Dan daftar buah roh ayat 22 sampai 23 itu merupakan hal yang terkait kehidupan kita setelah mengalami keselamatan dalam Kristus Yesus. Pertumbuhan rohani terlihat makin nyata dengan makin nyata pula buah roh dalam kehidupan orang percaya. Itu yang pertama. Amin, saudaraku. Haleluya. Mati terhadap segala dosa. Bukan sebagian kecil, bukan sebagian besar, bukan kalau mampu. Roh Tuhanlah yang memampukan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kekal itu terus kita tumbuhkan dalam hidup kita? Makan makanan yang sehat. Apa itu makanan sehat kita?
Ya, ini firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Apa dikatakan di sana? Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 ya. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, lihat di sini. Tadi 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, ayat 22 berkata, jadilah seperti bayi yang selalu rindu akan air susu yang murni. Perhatikan, memang untuk bertumbuh kita harus menjadi seperti bayi yang selalu rindu susu yang murni. Dalam hal ini pengajaran yang sehat, yaitu firman Tuhan. Namun agar hidup Kristus dalam diri kita itu dapat bertumbuh, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 berkata, kita baca bersama ayat ini ya. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 berkata begini. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Semua kita bacanya ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudaraku, kerinduan akan susu yang murni itu, ajaran sehat itu, yaitu firman Tuhan, kita harus selalu seperti bayi. Amin. Walau kita sudah tua rohani. Tapi di dalam hal karakter Tuhan, kita harus bertumbuh menjadi orang dewasa. Siapa orang dewasa ini? Itulah orang-orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Bukan hanya awal-awal pengikutan, tapi secara konstan bertumbuh mempraktekkan firman Tuhan. Dikatakan tadi, tahu membedakan yang baik dan jahat. Berarti mendengar firman dan taat. Apa saudaraku? Katakan pada kiri kanan saudara, dengar dan taat. Itu supaya bertumbuh. Amin. Tahu membedakan baik dan jahat. Ada juga orang tahu membedakan, tapi nggak dilakukannya. Nah, itu bahaya. Dengar dan taat. Nah, yang ketiga, tertanam dalam rumah Tuhan. Ini yang terakhir poinnya. Kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Dapat saudaraku? Sama-sama, 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mazmur ini menunjuk orang benar. Orang benar, katakan saya. Kita harus benar sebelum kita dapat bertumbuh. Dan kita menjadi benar bukan karena pekerjaan baik atau kemampuan kita. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita juga menerima kebenaran Yesus. Bila Bapa melihat kita, Ia tidak melihat kita sebagai orang berdosa lagi. Amin. Ia tidak melihat kita sebagai orang yang berdosa, tapi Ia melihat kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Jadi sekarang kita menjadi benar di hadapan Bapa karena Yesus. Amin. Namun Yesus sungguh-sungguh ingin membuat kita bertumbuh. Haleluya. Bertumbuh dan berbuah seperti sebuah pohon korma dikatakan tadi, dan menjadi kuat seperti pohon aras. Apa maksudnya ini? Pohon korma itu menghasilkan buah sepanjang tahun. Jadi pohon korma adalah gambaran orang percaya yang berbuah lebat. Haleluya. Pohon aras itu adalah pohon yang sangat kuat. Jadi ini adalah gambaran seorang Kristen yang kuat. Menjadi seorang Kristen yang berbuah lebat dan kuat, syaratnya harus tertanam di rumah Tuhan, tertanam di bait Tuhan. Haleluya. Ini sangat penting. Nah, bagaimana kita tahu gereja di mana kita beribadah adalah rumah Tuhan? Cirinya adalah paling tidak ada 3. Yesus adalah Tuhan dalam gereja itu. Yesus adalah pemilik gereja itu. Yesus adalah pribadi yang harus diikuti. Itu cirinya. Amin. Bila apa yang dikatakan pendeta tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu bukanlah rumah Tuhan yang sesungguhnya, kata firman Tuhan. Haleluya. Apa yang dikatakan si pendeta itu harus sesuai dengan itu rumah Tuhan, itu bait Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau firman Tuhan berkata mengampuni harus, jangan beda. Jangan katakan kalau si anu bisa ku ampuni, tapi kalau si itu parah, dendam berkarat, gak bisa. Haleluya. Kalau firman Tuhan berkata mengasihi, kasihi semua orang, termasuk yang berbuat jahat kepada kita. Jangan dongkol, amin. Tapi berkati dia, doakan dia, rindukan dia bertobat. Haleluya. Yang kedua cirinya, Yesus hidup dalam gereja itu. Bila Yesus hidup di gereja itu, ada kasih, ada kuasa di sana. 2 ini harus ada. Katakan kiri kanan saudara, aku mengasihimu saudaraku. Jadi harus saling memperhatikan, amin. Dan ada kuasa. Kalau sakit jangan takut, berdoa, tumpangkan tangan dalam nama kuasa terjadi, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Di beberapa denominasi saudaraku ada hanya menerapkan kasih, namun kuasa ahna jolo deh katanya, bahasa Portugisnya. Dan ada mujizat senari. Dulunya itu waktu Yesus di bumi. Atau sebaliknya juga, kuasa luar biasa, tapi kasih enggak dipraktekkan. Saudaraku, baik kuasa maupun kasih Tuhan harus terlihat. Amin. Sebelum kita benar-benar dapat berkata kepada orang dunia ini, Yesus hidup dan ada di gereja kami. Amin. Nyatakan dengan hidupmu, amin. Haleluya. Engkau orang yang mengasihi, engkau orang yang penuh kuasa Tuhan. Jangan sikit-sikit mengeluh, sakit kali Tuhan, pilek pun gak bisa sembuh. Jangan. Kalau pilek dalam nama Yesus, 1 hari saja cukup, besoknya sudah segar kembali. Haleluya. Kalau kira-kira ada simptomnya, itu tanda-tandanya ya, gejala-gejala kata orang dunia. Saudara buka Google, gejala sakit rematik, makin pusing lah, apa pun nggak bisa dimakan lagi, kira-kira gitu ya. Gejala sakit jantung, makin takut saudara. Kalau ada gejala itu,
Kalau ada simptom-simptomnya itu, pakai kuasa Tuhan. Tapi juga berhikmat. Kalau memang sudah tahu ada makanan yang perlu dihindari, jangan mencobai Tuhan. Haleluya. Nah itu dia, Yesus hidup. Kasih dan kuasa harus terlihat. Amin. Dan yang terakhir, firman Tuhan memiliki kekuasaan tertinggi dalam gereja itu. Alkitab atau firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi. Kita baca Kolose 2 ayat 8. Ayat terakhir mudah-mudahan. Oh, 2 ayat terakhir. Kolose 2 ayat 8. Sama-sama 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perhatikan, ini yang banyak terjadi. Bukan tradisi atau filsafat atau turun-temurun dari nenek moyang yang menguasai sebuah gereja, tapi firman Tuhan yang harus ditaati. Haleluya. Bukan mitos. Supaya jangan masuk pencuri berdirikan sapu di pintu, mitos. Kalau nggak sesuai firman jangan diikuti. Haleluya. Ya tutuplah pintu dengan baik, berdoalah, darah Yesus melindungi, amin. Bukan sapu itu. Nggak boleh menjahit malam-malam, katanya dulu karena gak ada listrik. Jangan takut, haleluya. Kalau pas malam hari perlu kali dijahit baju itu ya jahit. Haleluya. Jadi bukan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia ini yang mengatur kita, yang mengatur gereja kita, tapi firman Tuhan yang harus ditaati. Firman Tuhan otoritas tertinggi. Haleluya saudaraku. Pertumbuhan rohani itu proses seumur hidup yang terjadi melalui kita pelajari firman dan kita terapkan dalam hidup kita. Itu proses menjadi serupa dengan Yesus. Kita dengar firman, kita pelajari firman, kita terapkan dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan iman pada Yesus, Roh Kudus memulai proses menjadikan kita semakin serupa dengan Dia, menjadikan kita sama dengan gambarnya. Kita baca ayat terakhir, kemudian kita akan menyembah Tuhan dan kita masuk dalam perjamuan kudus. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terakhir 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan bukan saja memberikan segala sesuatu yang berguna, tetapi kita dilengkapi dengan janji-janji yang berharga, janji-janji yang sangat besar. Apa itu dikatakan? Supaya untuk apa itu? Agar kita umat yang dikasihinya dapat hidup kudus. Ini menunjukkan Tuhan sangat serius, sangat memperdulikan pertumbuhan rohani anak-anaknya, sehingga Dia memberikan fasilitas semua yang kita butuhkan untuk hidup benar. Gak
kuasanya. Tadi dikatakan kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh akan pengenalan kita akan Dia. Wow. Jadi jangan katakan gak bisa bertobat dari dosa yang ini. Haleluya. Haleluya. Kalau dosa yang ini bisalah Tuhan, tapi ini berat banget Tuhan, kata orang Jakarta. Gak bisa Tuhan. Masa dari dulu 3 bungkus aku merokok 1 hari, tapi dikatakan harus kutinggalkan. Gak sanggup Tuhan. Perhatikan ayat ini. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Haleluya. Engkau sanggup Bapak Ibu Saudaraku. Engkau sanggup hidup kudus. Karena Allah itu kudus. Firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku gak ada pilihan lain. Mau bertumbuh semakin serupa dengan Dia, memang dosa harus dibuang. Itu ayat pertama tadi. Oh Tuhan, saya ulang lagi ya. Kalau si anu itu yang berbuat salah bisa aku ampuni. Tapi ini Tuhan, istriku sendiri, suamiku sendiri, luka hatiku Tuhan. Luka Tuhan. Baru datang lagi ditambahin asap, makin luka lagi. Oh, tetapi saudara kekasih, kuasa ilahinya menyanggupkan kita. Ampuni semua orang. Haleluya. Haleluya. Teroris yang di Papua itu pun ampuni, doakan. Haleluya. Jangan sakit hati. Kalaupun ada pemilik keluarga kita yang tertembak di sana misalnya, ya, bahkan Hamas yang di Mesir itu pun ampuni. Haleluya. Tuhan gak suruh kita untuk menghukum mereka. Itu bagian Tuhan. Bagian kita berdoa. 2 Petrus 3:9. Dia mau semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang. Orang itu teroris itu kan? Orang dia. Jadi Tuhan mau dia bertobat. Teroris pun kita doakan, apa lagi saudara kita. Haleluya. Bila kiri kananmu teroris pun kudoakan, apalagi kau saudaraku. Apalagi kau istriku, apalagi kau suamiku. Haleluya. Orang luar pun kita kasihi, masakan keluarga kita gak kita kasihi? Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Biarlah pertumbuhan rohani ini jadi bagi kita semuanya. Ingat, firman Tuhan otoritas tertinggi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.